Halo teman-teman, ini untuk kali pertama dan sebelum memulai video saya memberi disclaimer ya, makanya ini saya taruh di depan. Dalam konteks video kali ini saya akan memberi tips dan saya berbaik hati membeberkan rahasia-rahasia saya agar alokasinya tidak busuk. Tapi perhatikan, maka ini saya taruh sebagai disclaimer di depan. Semua tips yang saya berikan berlaku untuk alokasi yang sudah rawatan atau sudah tumbuh dengan baik. Konteks rawatan adalah sudah kita rawat dari lama, kemudian mau kita report, atau si seller mengaku alokasi tersebut sudah rawatan. Kalau kalian beli bonggol, atau kalau kalian lagi baru miara bonggol, kemudian kalian mengaplikasikan cara-cara saya ini, itu saya tekankan dari awal nggak valid. Kenapa saya tekankan? Alokasinya kalau dari bonggol itu udah pasti nggak sehat. Dan saya mau memberi disclaimer sekaligus memberi saran untuk teman-teman buyer ya atau customer, hindari sebisa mungkin pembelian bonggol, alokasia atau jenis-jenis lain di habitat. Satu terutama karena rawan penipuan. Saya paling benci lihat di penipuan terang-terangan di marketplace kayak gitu, bilang jual bonggol ini bonggol itu, padahal saya orang yang tahu tanaman yakin banget gila itu sih beda banget, kasihan banget yang udah terlanjur beli. Kedua juga kita harus memberdayakan, saya bukannya anti cabutan, kita semua nggak munafik mau kolektor kelas dunia manapun seperti orang-orang Eropa, Jepang, Amerika, mereka juga pasti pernah beli yang cabutan. Cuman saran saya sebagai sesama seller dan sebagai pencinta tanaman di habitat, kurangi pencabutan bonggol di habitat. Saya miris sekali dengar cerita dari teman-teman saya yang hunter juga, ada yang bilang mereka hunter yang baik ya. Mereka bilang sekarang di habitat alokasia dan platycerium banyak yang udah hilang. Anggrek juga dulu berjibun, sekarang udah hilang semua. Nah, kita sebagai seller, kita juga harus bertanggung jawab. Kalian jangan mau uangnya aja. Kalian nyabut bonggol langsung gitu aja dari hutan, langsung kalian lempar ke customer, nggak ada tanggung jawabnya, itu kalian cuma mau uangnya. Ini sekalian saya marah-marah ya. Bonggol-bonggol tersebut itu nggak sehat. Di tangan customer langsung busuk, langsung mati, itu juga dosa loh. Kalian udah misahin tanaman dari hutan, melanggar hukum alam, kemudian juga kalian menipu customer dengan menjual barang yang nggak bagus. Nah, saya cuman mau kalian sebagai seller atau hunter juga harus bertanggung jawab. Jangan kayak dulu ada kasus Platycerium ridleyi dikirim ke Jawa 2 sampai 3 kontainer, nyampe sini semuanya busuk, mati. Karena penjualnya nggak tahu cara ngerawatnya, cara aklimnya. Kayak gitu kan sama aja, bayangin musnahin ridley 2 sampai 3 kontainer dari hutan. Itu pembunuhan massal kalau di manusia. Makanya saran saya harus bertanggung jawab. Kalau kalian memang nyabut bonggol, kalian harus treatment dulu dengan fungisida, bakterisida, apapun itu caranya, itu tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab saya. Kalau tanamannya udah tumbuh baik, contoh seperti ini udah menunjukkan daun yang bagus, kemudian pertumbuhan yang relatif oke, baru kalian jual ke buyer atau customer. Nah, kalian juga, ini saran saya untuk buyer atau customer, jangan pernah beli bonggol, kecuali memang kalian mau menanggung resikonya. Kenapa? Karena dengan kalian membeli bonggol, kalian juga turut membuat hunter tersebut. Mungkin ada yang baik juga, saya nggak tahu. Tapi untuk yang nggak bertanggung jawab, mereka sekali cabut, sekalian ke hutan itu langsung banyak. Contoh kalian cuma beli 5, tapi rata-rata habitatnya itu jauh dari tempat tinggal hunternya. Jadi hunter tersebut sekali jalan pasti nyabutnya nggak cuma 5, bisa bedol puluhan, berkarung-karung, 1 karung, 2 karung, semua yang muat di motornya. Jadi sekalian buat ready stock dia. Nah, ujung-ujungnya karena nggak laku, kalian cuma beli 5 apa 10, sisanya berkarung-karung kemana? Cuman digeletakin gitu aja. Karena mereka juga bukan nursery, nggak ngerawat. Tolong perhatikan ya, ini udah miris banget semenjak booming tanaman. Banyak tanaman hutan di Indonesia yang sudah punah atau susah banget dicari di habitatnya. Ini cukup miris, jadi saya taruh sebagai disclaimer di depan. Tips ini untuk alokasia semua yang sudah rawatan dengan baik. Untuk yang bonggol segala macam, forget it, bye-bye. Oke, sekian teman-teman, lanjut. Halo teman-teman kelontong ruru. Nah, kita kembali ke section non-tafor ya. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang alokasia. Nah, sejarahnya kalau untuk alokasia ini sebenarnya adalah tanaman yang paling saya suka dari dulu zaman saya kecil. Termasuk keladi dari keluarga kaladium, itu adalah tanaman yang pertama saya piara pas zaman saya sering belusukan di sawah ya. Dari kecil cari capung, cari serangga, kumbang, dan lain-lainnya.
Nah, semenjak beranjak SMA tuh saya juga mulai miara beberapa alokasia, cuman juga saya sampai udah lupa jenis-jenisnya, udah pada mati. Nah, sekarang setelah udah banyak mengerti tentang ilmu memelihara tanaman, saya mau sharing nih tentang alokasia, terutama tentang cara perawatannya ya. Karena kalau untuk jenisnya saya coba mendalami pun itu relatif susah didalami, terutama untuk jenis-jenis yang baru. Bahkan nama-nama ilmiahnya mereka itu suka kalah dibandingkan dengan nama-nama marketing atau nama-nama pasarnya. Nah, untuk alokasia sendiri gimana sih cara-cara perawatannya? Itu yang paling penting untuk alokasia. Kalau kalian pengen alokasia kalian bagus, sebisa mungkin jangan dipiara di outdoor, terutama yang terkena hujan langsung. Jadi kalau bisa yang ada atapnya atau enggak di dalam indoor seperti ini. Jadi pada saat musim hujan itu relatif terjaga. Karena alokasia ini seperti teman-teman tahu, dia sebenarnya nggak terlalu suka overwater ya atau air. Kenapa? Karena mereka sendiri tuh udah nyimpen banyak air di batangnya yang sukulen seperti ini. Hampir nggak ada alokasia yang batangnya nggak nyimpen air. Rata-rata semua sukulen ya batangnya. Dari situ kelihatan kita yang paling penting adalah nggak boleh overwater. Nah, kalau nggak boleh overwater, tentunya tips yang selanjutnya, selain jangan sampai kena hujan pada saat musim hujan secara terus-terusan, itu adalah potnya. Nah, kalau untuk segi pemilihan pot, kita juga harus tahu dulu beberapa jenis alokasia. Itu menurut saya terbagi 3 sih. Alokasia yang heavy feeder, contohnya adalah alokasia mycorrhiza atau yang sering dibilang sente, terus ada varian sente variegatanya. Itu heavy feeder banget dan akarnya bener-bener gede. Dan mereka relatif tahan terhadap basah. Jadi mau kalian pakai medianya tanah lembang, lempung, full gitu pun juga nggak masalah. Dan mereka juga sangat merespon terhadap pemupukan. Nah, kemudian untuk medium feeder. Medium feeder ini lihatnya adalah akarnya itu relatif lebih gede dibandingkan dengan alokasia lain yang relatif kecil. Contoh dari medium feeder itu adalah alokasia zebrina ini. Ini adalah alokasia zebrina yang asli Filipina ya. Nah, ini akarnya tuh kelihatan tebel-tebel banget. Ini pas di bawah itu akarnya ada yang sampai separuh jari kelingking. Nah, kemudian yang tipe low feeder relatif sebenarnya lebih kayak jungle plant ya, itu adalah keluarga dari jewel alokasia. Seperti contohnya reginula ini. Atau nama pasarnya banyak ya, ada black velvet, ada ninja. Itu rata-rata cuman beda di urat sama di ekor daunnya ini. Nah, kemudian ini juga relatif masuk like feeder, alokasia invernalis, dan anthoro black. Nah, saya nggak akan terlalu dalam membahas jenis-jenisnya karena ini cukup sukar ya untuk dipelajari. Nah, kita lihat dari kapasitas feedernya itu kelihatan. Kalau tadi heavy feeder kayak mycorrhiza itu kan akarnya masif banget kemana-mana. Kemudian kalau yang medium feeder kayak Zebrina sama Jacqueline atau Tandurusa ini, saya lebih setuju dibilangnya Tandurusa ya. Ini termasuk medium feeder. Nah, untuk yang like feeder, ini biasanya akarnya nggak terlalu masif. Kecil-kecil terus nyerabut panjang-panjang. Tapi nggak sampai ngelingker root bound banget kayak keluarga medium atau heavy feeder. Nah, kita lihat dari karakter feeder atau akarnya itu, maka kita tentuin potnya. Maka dari sini kelihatan ya. Untuk yang keluarga like feeder seperti keluarga jewel, itu rata-rata potnya kecil-kecil. Sedangkan untuk yang keluarga medium feeder, itu saya berani potnya langsung gede. Seperti contohnya Zebrina, Tandurusa, kemudian Frydek. Frydek ini juga termasuk medium feeder ya. Nah, kemudian ada juga yang beberapa spesies itu pengecualian. Sebenarnya kayak keluarga dari Bisma, Reginae, dan lain-lain itu sebenarnya masuk ke jewel. Tapi karena mereka ukurannya relatif gede, itu mereka adalah jewel yang masuk ke medium feeder. Jadi makanya potnya saya juga berani gedein. Karena dia juga akarnya yang masif untuk mensustain 2 titik tumbuh ini ya. Dan khasnya dari keluarga jewel ini biasanya mereka mampu mensustain beberapa titik tumbuh. Seperti contohnya dari Bisma Nero ini,
Kemudian juga kita lihat si Reginula. Ada berapa titik tumbuh nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 titik tumbuh. Dan semuanya melalui satu akar, bisa kita potes-potes. Nah, jadi kita kecilin potnya. Kenapa? Itu dalam rangka biar nggak terlalu banyak overwater. Jadi kalau makin gede sebuah pot itu kan dia makin banyak menampung media. Nah, kalau medianya tersebut makin basah, itu akan berbahaya untuk keluarga light feeder sama medium feeder. Nah, jadi kalau akarnya potnya dikecilin gini itu relatif medianya juga cepat kering dan nggak terlalu basah buat perakarannya. Kemudian yang saya rasa juga sangat cukup membantu itu biasanya pot-potnya saya lubang-lubangin kayak gini. Untuk semua alokasia semenjak saya melubangi pot seperti ini, itu relatif mortalitasnya atau tingkat matinya turun ya, hampir nggak pernah ada. Dan kemudian yang diperhatikan adalah jangan melulu kita fokus ke lubang yang ada di samping pot seperti ini. Tapi yang paling penting adalah, ini salah satu kuncinya, lubang yang ada di bawah. Tuh, selain ini saya gedein juga, saya tambahin lagi. Kita lihat juga yang lain. Tuh, saya tambahin banyak di bawah. Kenapa? Setelah saya memelihara alokasia bertahun-tahun, saya perhatikan penyebab busuk yang utama adalah walaupun kalian pakai media yang super poros ya, seperti bebatuan, itu biasanya yang terjadi adalah, misalkan alokasia ini sudah besar, akarnya dia relatif dia nggak radial ya. Kalau radial itu kan nyebar ke samping. Tapi alokasia selain nyebar ke samping, dia turun terus ke bawah. Dan si akar yang paling baru, yang paling bawah itu lama-lama dia akan melingkar-lingkar di daerah dasar pot seperti ini. Dan dasar pot ini yang sering para hobiis lupakan adalah yang paling menampung air. Nah, salah satu penyebab kebusukan tuh biasanya dudukan pot kayak gini nih. Dudukan pot gini kan ada yang tebel. Nah, itu nampung air banget. Nah, pada saat si akar yang udah gede itu, udah root bound melingkar-lingkar di dalam sini, dia kena air yang menggenang. Terutama pada saat musim hujan, itulah salah satu penyebabnya dia mati. Nah, ini adalah contoh lainnya ya, nih. Tuh, ini dudukan yang sebenarnya bagus ya, dibuat untuk ventilasi. Tapi tadinya dudukannya ini tuh nggak ada lubang. Jadi dia airnya menggenang di sini, jadi akar yang udah ngelingker-ngelingker di bawah pot, itu kena air yang menggenang di sini, itu jelek banget buat alokasia. Makanya ini saya lubangin. Jadi selain lubang yang di sini, perhatikan drainase bawah paling penting untuk alokasia. Nah, kemudian juga ventilasi samping ini sebenarnya bukan karena si akar butuh oksigen banget. Tapi kuncinya, karena dengan ada lubang di samping ini, media juga jadi lebih cepat kering pas kita siram. Jadi resiko overwater untuk alokasia itu relatif lebih rendah. Nah, itu tadi soal peletakan sama pot udah. Nah, sekarang kita bahas untuk media. Nah, untuk media itu sebenarnya alokasia ini adalah penyuka media yang sangat organik. Jadi dari serasa-serasa, humus, dan lain-lainnya. Andai ada yang tumbuh di lereng-lereng seperti keluarga Remusatia vivipara, itu juga mereka sebenarnya di serasa. Nah, maka dari itu walaupun banyak orang yang berhasil memelihara pakai media bebatuan seperti akadama dan kanuma, tapi saya udah coba efeknya dalam pertumbuhannya itu membuat mereka lelet. Kurang bagus lah. Nah, kalian perhatiin di Instagram, para selebgram tanaman yang khusus alokasia juga pasti 95% lah dari mereka saya perhatiin itu media pilihannya tetap media organik. Hampir nggak ada selebgram alokasia yang terkenal yang pakai medianya bebatuan. Itu saya nggak pernah nemu. Dan dari pengalaman saya juga media-media organik atau dari humus-humus serasah ini adalah yang paling the best untuk alokasia apapun. Nah, sekarang setelah media itu yang penting poros, potnya juga kecil dan kita harus tahu karakter alokasianya yang gimana. Nah, kemudian habis itu pemupukan ya. Nah, kalau pemupukan alokasia ini saran saya jangan pernah diberi pupuk yang tinggi N. Seperti contohnya 20, 5, 5, itu jangan.
mereka paling suka dari pengalaman saya adalah pupuk yang seimbang. Contohnya 16, 16, 16. Karena mereka selain numbuhin daun, mereka juga perlu nutrisi P dan K untuk kekuatan batang dan akar, dan mereka juga butuh kandungan mineral-mineral esensial juga, seperti contohnya magnesium, silika, boron, iron atau Fe dan lain-lainnya. Karena mereka harus mensustain kekokohan batangnya ini, dan terutama mereka sangat rentan terhadap serangan-serangan hama ya. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, untuk pemupukan, saran saya itu paling enak, paling aman, pakai osmokot yang seimbang. Mau merek apapun, yang penting slow release ya. Seperti contohnya ada Dinamit, atau ada Dekastar, dan merek-merek lain. Pakailah yang seimbang. Kemudian juga dalam peletakan osmokot, kita harus tahu nih, kalau yang udah sering miara, veteran, nih saya kasih tahu. Selain di daerah tengah sini, yang udah sering miara alokasia pasti tahu, perakaran alokasia rata-rata selain di tengah, itu justru lebih banyak, lebih bagus di daerah pinggiran pot seperti ini. Maka selain di daerah tengah, taruhlah dikit aja, di daerah pinggiran juga taruh. Jadi pada saat menyiram itu akan kena ke area perakaran yang menempel di dinding pot seperti ini. Nah, selain pemupukan dengan pupuk slow release kayak gini, itu juga yang saya anjurkan adalah pupuk-pupuk organik, seperti contohnya dari kompos rumput laut atau pupuk-pupuk anggrek. Nah, kemudian juga untuk POC, kalau teman-teman sering lihat ya, POC itu kan pupuk organik cair, ada yang mengandung bakteri baik, fungisida, dan lain-lain. Dari pengalaman saya, jangan pernah pakai POC atau bakteri-bakteri baik lainnya. Itu mau alokasi kayak apapun atau kolokasi apapun, itu kedepannya pasti akan ada masalah. Kenapa? Karena pada POC itu terdapat kandungan gula yang digunakan untuk mensustain kebutuhan bakteri-bakteri baik yang ada di situ. Nah, pada saat bakteri dan jamur-jamur baik ini udah selesai berkembang biak di dalam media, kandungan gula tersebut rawan dalam membuat akar busuk karena mereka juga mensustain pertumbuhan bakteri atau jamur-jamur patogen lainnya. Maka dari itu, seaman mungkin jangan sampai teman-teman coba-coba. Cukup saya kasih tahu, jangan pakai POC atau pakai bakteri atau jamur-jamur yang baik. Kita seadanya aja medianya, jangan tambahin mikroorganisme apapun. Itu rentan banget untuk alokasia. Nah, selain itu adalah kita harus mengenali gejala-gejalanya juga ya. Ini alokasi yang ada di sini sebelumnya adalah saya piara di outdoor, di cakung. Cuman penyakitnya begitu, alokasi itu setiap habis musim hujan pasti ada aja masalahnya. Nah, pada saat masuk kemarau begini, masalah paling utama tentu adalah hama. Kita lihat ya, musuh paling utama alokasi itu adalah spider mites. Di sini nggak terlalu kelihatan, mungkin yang di sini ya. Nah, tuh bercak-bercaknya ini tuh. Ini adalah menandakan spider mites. Ini paling utama musuhnya alokasia. Mereka seneng banget entah kenapa di alokasia. Nah, ini kita harus pakai akarisida seperti contohnya Summit atau Pegasus. Kita semprot rata dan fokus jangan di atas wajib juga, tapi paling utama adalah di bagian bawah daun. Karena spider mites itu paling seneng bersarang di bagian bawah daun. Kemudian juga pada saat musim hujan, karena medianya juga organik, musuh kedua biasanya selain spider mites itu adalah kutu putih yang di akar. Jadi itu sebenarnya masuk keluarga apit, tapi mereka tinggalnya di akar ya. Jadi pada saat kalian habis musim hujan, kalian bongkar nih daerah-daerah perakarannya, itu kalau banyak kayak putih-putih nempel banyak kayak ada serabutnya kayak milibak itu adalah kutu apit yang di akar. Itu juga disiram pestisida juga. Nah, jadi beda ya musuh-musuh hamanya pada saat kemarau itu yang banyak spider mites, gejalanya gampang banget, daunnya pasti rusak, kusem kayak gini. Kemudian kalau teman-teman cek di belakang juga keluar sarang-sarang laba-laba kecil gitu, padahal itu karena spider mites. Kemudian pada saat musim hujan yang bahaya adalah apit yang di akar, yang kutu putih di akar. Kemudian juga karena medianya organik, musuh selanjutnya sebenarnya itu binatang yang bukan hama, tapi adalah cacing tanah. Cacing tanah adalah sahabat manusia ya. Tapi mereka sangat baik untuk tumbuhan kalau di lahan terbuka.
Seperti contohnya para petani. Petani itu kan nanam di sawah dan lahannya itu gede banget nggak pakai pot. Itu nggak apa-apa cacing tanah. Tapi kalau cacing tanah berkembang biak di dalam pot seperti ini, percayalah saya sudah pernah bereksperimen dengan cacing tanah, itu akan membuat media cepat lapuk, cepat basi, dan sangat menyimpan air. Jadi itu sangat berbahaya untuk tanaman-tanaman yang nggak suka air kayak gini. Nah, kemudian itu tadi contoh hama-hamanya, kita lihat gejala lain. Nah, ini antara dua nih. Karena dia masuk kategori medium feeder, dan medianya pada musim hujan udah basi, dan akarnya juga udah root bound banget ya, kemarin nih potnya baru saya ganti. Ini antara gejala defisiensi tertentu seperti kalsium dan nitrogen, atau gejala overwater. Cuman karena dia termasuk medium feeder, jadi relatif tahan air ya, untuk nggak telat. Ini makanya kuning-kuning. Nah, ini potnya saya gedein kemarin. Saya selamatin sebelum dia busuk ya. Kelihatan, ini media lamanya masih, nggak terlalu saya bongkar. Kemudian juga tips selanjutnya adalah ini. Untuk alokasia kita akan bahas untuk potnya lebih lanjut ya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, repotting. Nah, sekarang kita masuk ke sesi repotting alokasia. Nah, untuk persiapan repotting ini yang paling utama sebelum proses repotting, ini tips dari saya yang paling aman dan biasanya mencegah saya kehilangan alokasia saya karena stres repotting ya atau busuk. Nih, saya kasih tahu rahasianya. Misalkan ini tanaman alokasi yang udah mesti di repot. Kelihatan ya, daun-daun barunya ngecil, pertumbuhannya udah nggak bagus, kemudian medianya udah padat banget tuh. Biasanya akarnya juga udah keluar-keluar. Tuh, ini menandakan alokasinya udah mesti di repotting. Nah, kalau udah kayak gini, kalian jangan langsung repotting. Ini kunci rahasia dari saya bantu share buat teman-teman. Sebelum proses repotting, 2 hari sebelumnya ya, kalian sempatkan untuk bikin larutan fungisida dan bakterisida yang sistemik. Ingat, selama ini kesalahan orang-orang saya notice di internet adalah semua apa-apa selalu disalahin adalah salahnya jamur atau fungi. Semua cuma pakai fungisida. Terus ujung-ujungnya begitu udah dipakai, kok tanamannya tetap busuk? Ya iyalah, salah satu penyebab pembusukan yang utama selain fungi juga adalah bakteri. Nah, makanya kalau saya biasanya adalah saya selalu pakai fungisida dan bakterisida yang sistemik. Ingat itu. Pakailah sesuai dosis full untuk alokasia. Kemudian 2 hari sebelum kalian repotting, kalian campur fungisida dan bakterisida, ingat yang sistemik ya. Kalian campur, kalian siram rata semua ke medianya. Dan kenapa harus sistemik? Karena dengan cara seperti itu, selama 2 hari tanaman itu didiamkan, fungisida dan bakterisida tersebut akan bekerja secara aktif di dalam batang dan sekujur tanaman. Dan ingat, di Indonesia belum ada fungisida dan bakterisida yang mampu bekerja 2 arah. Semua fungisida yang beredar di Indonesia secara umum dan dipasarkan oleh merek-merek terkenal, semua bekerja satu arah, dari akar ke arah atas. Kalau di luar negeri ada yang udah canggih. Kalian siram ke daun atas, dia akan turun ke akar. Itu udah canggih banget biofarmasinya, saya belum dapat di sini. Nah, maka dari itu kalian harus racik fungisida dan bakterisidanya dan siram ke akar. Jadi selama 2 hari, tanaman tersebut akan relatif kebal terhadap infeksi fungi dan bakteri. Ingat, pembusukan nggak melulu salah fungi, tapi banyak juga yang berasal dari bakteri. Nah, kita lanjut ke proses repotting selanjutnya ya. Nah, sekarang adalah salah satu proses yang apa ya, udah kayak proses melahirkan di manusia ya, sebenarnya itu pertaruhan nyawa juga. Karena dari pengalaman saya, nge-repotting alokasia itu termasuk proses yang cukup riskan. Nah, sekarang saya kasih lihat dulu nih beberapa. Ini adalah alokasia yang karena musim hujan segala macam cuaca nggak jelas, sudah pasti busuk ya, overwater. Cuman kita lihat dulu kondisi bonggolnya. Kalau masih keras, dipencet-pencet gini masih aman, ini berarti masih bisa diselamatin. Dan untuk aklimatisasi bonggol seperti ini, lebih aman adalah tanpa daunnya. Jangan pernah biarkan daun yang udah rusak kayak gini. Biasanya saya buang. Ini biasanya lebih aman untuk aklim bonggol. Kemudian kita keringin dulu.
sambil memantau ya. Kadang kelihatannya keras, kemudian habis kita keringin segala macam, itu lama-lama lembek, bakteri atau funginya udah mulai nyebar. Nah, kita akan lihat dulu nih. Kita mulai dari yang paling enteng ya, proses repottingnya. Alokasi yang termasuk bandel ini sebenarnya, cuman medianya udah basi banget. Tuh, seperti saya jelaskan tadi, air biasanya numpuk di bagian bawah pot. Kemudian juga akar alokasia itu senang banget jalan-jalan di pinggiran pot seperti ini. Nah, gejala alokasia perlu di repotting, ini paling kelihatan ya. Akar-akarnya udah mulai keluar di permukaan kayak gini. Ini biasanya udah butuh repotting. Kenapa? Karena mereka udah nggak suka dengan medianya, kelihatan nih. Akarnya tadinya it was berjalan ramai di sini. Tapi ini udah akar busuk tuh. Udah akar mati. Karena udah terlalu basah, terlalu basi. Kita mesti bongkar total ya. Dan kelihatan tuh, akarnya sebenarnya udah jalan-jalan sampai ngikat ke atas. Karena dia udah nyari udara, karena di bawah sini udah jenuh banget. Kita bongkar pelan-pelan. Nah, sembari kayak gini, kita ngeripot, kita bisa sekalian ngecek kondisi akarnya. Tuh, akar-akar yang udah mati kayak gini, yang warnanya kusem, harus kita ilangin. Kemudian kita pisahin ya, jangan dicampur lagi ke media lama. Karena biasanya bawa penyakit. Nah, kalau akarnya masih bagus, putih gini, jangan dibuang. Nah, kemudian yang seru dari proses repotting alokasia adalah kita sekalian nyari kormnya atau umbinya. Tuh kelihatan ya di sini. Ini bisa kita potel. Dan bentuk tiap umbi dari alokasia ini beda-beda jenisnya. Tuh, ini ada juga tuh. Kita potel aja. Kemudian kita sembari ngecek bonggolnya dia. Nih, kelihatan nih kenapa dia numbuhin akar di atas. Karena bonggol bawah udah cedera parah tuh, udah busuk. Warnanya udah nggak seger. Kita pencet gini, nah ini biasanya kalau saya akan saya coba ongek-ongek. Kalau masih keras ini biasanya aman, tapi kalau udah lembek banget harus dipotong, dibuang. Ini masih keras, jadi imunnya dia masih oke. Nah, sembari ini kita bersihin ya nih akar-akar mati ini. Kita cabut langsung aja, nggak apa-apa. Kemudian kalau teman-teman niat juga, sembari dicium, diendus-endus ya. Kalau udah ada bau langu, bau tengik gitu, harus direndam bakterisida sama fungisida juga. Nah, ini udah relatif aman. Kita bersihin dulu semuanya. Kemudian selain membersihkan perakaran lamanya, kita yang sering dilupakan adalah dari pengalaman saya ini harus membersihkan bagian bonggol yang udah kering di atas seperti ini. Kenapa mesti kita ilangin? Ini kalau di habitatnya sebenarnya berfungsi untuk apa ya? Backup media. Karena selaput-selaput ini itu akan menyimpan kelembapan kan. Dan kalau di habitat kan emang tanaman lebih bandel karena emang habitatnya. Jadi si penyimpan kelembapan ini, si apa ya bilangnya ini ya, jenis film kutikel, apa lupa ya, selaput lah kita bilangnya. Ini akan menyimpan kelembapan sehingga memicu akar juga. Jadi biasanya karena di sini ada air dan lembab, akar akan terpacu keluar dari bonggol utamanya. Tapi kalau kita di perkotaan yang panas, kemudian kita miaranya juga di pot, itu rawan bikin busuk. Makanya harus dihilangin. Karena airnya nggak bagus, sirkulasinya nggak fresh. Nah, ini bonggol yang relatif udah siap ditanam. Tapi karena ini jenis yang bandel, kita skip dulu bentar. Masih bisa bentar pottingnya. Kita lihat jenis yang lumayan eksotis ya. Kita bongkar yang gede dulu aja nih. Ini salah satu alokasia yang belum tahu jenisnya apa dari Borneo. Bilangnya cuman SP Borneo ya.
Tapi dari bentukannya kayaknya masih keluarga medium feeder ini. Akarnya mestinya lumayan gede. Dan kelihatan ya, ini dulu tuh udah bagus, daun lamanya gede tuh. Tapi daun barunya ngecil. Ini pasti ada masalah di medianya. Udah pasti karena musim hujan. Nah, kita bongkar. Kelihatan ya akarnya udah medianya udah terlalu basah ini dia. Wah, ini sumber masalahnya. Tuh, air numpuk di bawah pot, medianya jadi basah banget. Dan udah lapuk juga medianya, jadi sangat nyimpen air. Ini nggak bagus buat perakaran alokasia. Tuh, walaupun medianya poros ya, tapi biasanya musuhnya adalah media yang ada di bagian dasar pot. Jadi akarnya cuma lari ke atas. Nah, ini masalahnya nih tuh. Nah, ini penting juga. Kalau teman-teman beli alokasia dari seller, dari pengalaman saya, ini kan salah satu piaraan saya dari lama ya, jadi saya belum mengerti. Media lama harus dibuang. Atau seenggaknya kita report dengan media pilihan kita. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu si seller itu pakai medianya ngasal apa enggak. Dan yang namanya seller, apalagi alokasia yang cabutan gini ya, proyeksi mereka adalah yang penting tanaman hidup terus kejual. Jadi medianya suka asal-asalan. Nah, lumut kayak gini pada musim hujan tuh cepet banget bikin lapuk. Jadi ini masalahnya tuh, dia nggak suka pas lumutnya udah basi. Pada saat awal-awal lumutnya masih fresh, masih bagus, itu bagus banget sebenarnya buat perakaran. Tapi kalau udah kecampur-campur kayak gini, kena pupuk segala macam, ini udah jelek. Daripada lokasi yang mati, saya lebih pilih buang lumutnya dengan menciderai akar-akarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Alokasia ini kekuatannya ada di bonggolnya. Jadi mau akarnya cedera kayak apa, selama bonggolnya masih aman, nggak keinfeksi, relatif oke. Nah, kelihatan ya ini masalahnya adalah di media udah terlalu basah. Nah, seperti saya bilang nih, tuh salah satu fungsinya ini kan tadi saya tarik. Tuh pas saya tarik, akarnya ada kan. Dia mancing perakaran sebenarnya. Ini mekanisme bertahan hidup dia. Cuman karena kita piaranya di perkotaan, jadinya nggak bagus ya, karena bukan di habitat. Kita harus bersihin. Kemudian kita sembari cek akar-akar yang busuk masih ada apa enggak. Ini relatif nggak separah yang tadi. Nah, kita cuma tinggal perlu bersihin kulit-kulit lamanya ini. Tuh, kelihatan ya, habis di remove ada akar keluar. Ini sebenarnya mekanisme yang bagus dari dia. Sebagai media perakaran backup, kalau saya bilangnya. Kita bersihin. Harus telaten ya. Karena lokasi ini bukan termasuk tanaman yang mudah sebenarnya. Tuh, kelihatan ya. Kalau ini nggak kita remove, ini akan nyimpen air banget karena bentuknya ketiak, terus ini juga nyerap air. Ini rawan banget bikin alokasia busuk. Tapi kita remove-nya juga mesti hati-hati. Kalau yang masih baru banget gini ya jangan sampai luka. Itu bisa jadi infeksi ntar. Kita bersihin. Kalian kita bersihin selaputnya ini biar nggak menghalangi perakaran ya. Karena pada saat kependem itu nanti bisa nutupin akarnya keluar. Nanti akarnya cuma muter-muter di situ, kehalang kelembapan yang ada di selaputnya malah busuk. Nah, ini udah oke. Ini nodul ya. Dia sempat mau pecah nodul tapi nggak jadi.
kita hilangin aja. Nah, kemudian untuk tips selanjutnya, ini udah oke ya. Saya lupa ngasih tahu untuk reporting alokasi ya. Oh, atau nanti aja deh kita bahas di depan sebelum video ini. Nah, ini untuk proses selanjutnya. Nah, kalau tadi adalah alokasia Borneo, sekarang si alokasia ini si triangularis apa namanya? Lupa saya. Kayaknya alokasia triangularis deh. Tuh, kelihatan ya. Akarnya udah jalan-jalan di atas, udah minta di report, medianya juga dari padatnya kita udah bisa nilai. Tuh, ini yang saya bilang tadi. Kalau kalian nggak bikin drainase yang bagus di dasar pot, air banyak ketahan, nah akar alokasi yang udah panjang itu akan terus jalan ke bawah. Dan dia akan muter-muter di dasar pot. Kelihatan tuh. Ini basah banget ya akarnya. Dan basah yang terlalu lama ini, lama-lama bisa mengakibatkan kebusukan. Makanya drainase di bawah itu sangat penting. Dan drainase di samping. Perhatikan saya juga sering bikin lubang di daerah dasar pot tapi di samping. Karena ini untuk meningkatkan penguapan air di area yang stagnan. Nah, kita bongkar pelan-pelan nih. Ini sebenarnya termasuk alokasi yang bandel ya. Medianya udah kayak gini, beda ya sama Borneo tadi. Borneo tadi medianya udah hancur di bawah, akarnya udah busuk semua. Tapi ini media bawahnya udah busuk banget, tapi akarnya masih relatif survive. Itulah keunikan alokasia ya, beda jenis bisa beda daya tahan sama kemauannya. Bahkan untuk sente atau alokasia makoriza itu juga kuat banget di becek dan di tanah lempung. Coba alokasia yang lain, kita kasih media lempung sama dibecekin gitu langsung amblas nggak pakai lama. Nah, kekuatan utama alokasia adalah di bonggol ya. Selama bonggol aman, steril, dia akan terus berusaha survive. Seperti biasa kita bersihin akar lamanya, cabut aja. Dan ini alokasia, semuanya yang saya reporting itu seperti saya bilang sebelumnya, udah saya siram dengan fungisida dan bakterisida yang sistemik. Jadi pada saat kita bersin-bersin gini relatif mengurangi resiko busuk. Nih, bonggolnya udah busuk. Seperti yang saya bilang, kalau lembek pas ditarik, kita hilangin aja. Tuh. Dan jangan sampai kecampur di media lagi ya. Karena ini biasanya jelek bawa bakteri. Kemudian juga untuk sisa sobekan-sobekan kayak gini, walaupun tadi kita udah pakai bakterisida dan fungisida, biasanya untuk kasus yang lukanya lebar seperti itu, saya masih pakai langkah pencegahan lain. Salah satu yang sering saya pakai adalah ini baktosin. Kenapa saya pakainya baktosin? Karena baktosin ini dia sifatnya membunuh semua bakteri atau fungi. Karena dia salah satu komponen utamanya adalah yodium ya. Seperti betadin. Jadi dia bekerjanya sangat luas. Dan dia benar-benar mendestroy. Taulesin ya ibarat ini adalah obat merah atau betadinnya tanaman lah. Karena dia memang daya kerjanya untuk membunuh, jadi benar-benar saya pakai buat luka-luka kayak gini. Kita perhatikan lagi, cari akar yang busuk, kita pencet-pencet bonggolnya. Relatif aman, nggak ada yang lembek.
kita hilangin selaput-selaput bonggolnya. Tuh, akar keluar dari selaputnya. Karena selaputnya ini mancing akar banget. Nah, media yang lama kayak gini kita bersihnya secukupnya aja ya. Karena beberapa orang termasuk saya percaya ini media lama, mungkin yang hobi ikan juga tahu. Biasa mereka masih mengandalkan mikrobiom baik yang sebenarnya menempel di akar. Jadi kayak kalau di hobi ikan kan biasanya masukin air lamanya ke akuarium baru biar nggak terlalu stres. Kalau di alokasia juga sama. Pasti masih ada mikrobiom baik yang bertahan di media-medianya ini. Nah ini tuh enaknya repotting alokasia, kita sembari cari kormnya atau bulbilnya atau umbinya, kita potel. Dan uniknya bentuknya beda ya. Ini kan panjang, terus ada kormnya lancip. Kita akan bandingkan dengan korm dari Alocasia Frydek. Ini adalah kormnya Alocasia Frydek. Relatif bulat ya. Bulat banget. Sedangkan kalau barusan si triangularis ini ujungnya lancip. Kemudian yang menarik juga, kita akan lihat korm dari Jacqueline yang sebelumnya udah saya report. Tuh, kalau Jacqueline lancip-lancip banget ujungnya. Kita bandingin sama Frydek ya, tuh Frydek bulat banget. Ini uniknya alokasi ya, kormnya pun beda-beda bentuknya. Nah udah, kalau udah dapat banyak kayak gini, kita sesuaikan perakarannya dengan potnya. Ingat, alokasia itu tanaman yang cenderung suka root bound. Jadi memang secara alami dengan pemilihan habitatnya dia juga relatif akarnya itu root bound karena dia bersaing dengan vegetasi lain dan sesama alokasia saudaranya. Jadi akarnya di pot yang rada kecil nggak apa-apa, jangan pakai pot yang gede banget. Kecuali untuk jenis-jenis heavy dan medium feeder seperti Sebrina dan Macoriza. Nah contoh tanamannya udah segede ini, tapi kan akarnya cuma segini nih. Kita cek-cek aja lagi ada pot apa aja nih. Kita pakai pot yang rada kecil biar aman. Nah, potnya udah saya bolongin ya sampai ke bawah. Nah, tinggal kita sesuaiin. Kita pakai media baru. Ini adalah favorit saya untuk semua jenis tanaman aroid saya. Metan racikan sendiri bio-bio. Karena saya percaya tanaman aroid, terutama alokasia itu senang banget media organik yang cenderung asam. Lihat ya, tanamannya lumayan gede, tapi potnya sengaja saya pilih kecil. Karena saya sesuaikan dengan perakarannya. Nah, dalam ngepotting alokasia, kalian juga harus memperhatikan morfologi atau karakter tumbuh alokasia. Jadi kalau alokasia yang udah tua seperti ini bonggolnya kan panjang kan. Ini enak banget buat ngeluarin akar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan akar daerah sini belum keluar nih, yang udah keluar baru daerah sini. Nah, kita sesuaiin. Kita kasih jarak. Tuh, ini kan sebenarnya bisa ya di sini ya, tapi saya pendem lebih dalam lagi. Tuh, jadi masih ada dari permukaan pot, ada space segini ya, untuk dia numbuhin akar. Nah, bisa dilihat ya tekstur crunchy dari metan bio-bio ini tersedia juga di Tokpednya Kelontong Ruru. Media ini bebas dari kokopit dan tanah. Full organik, kecuali mengandung vermiculite yang ukuran gede, itu pun sebagai buffer.
Karena vermiculit ini adalah buffer untuk nutrisi P dan K. Nggak banyak orang yang tahu ini. Tuh, relatif nggak terlalu ngotorin tanah dibandingkan dengan kokopit dan tanah ya. Nggak ngotorin tangan, sorry. Metannya jangan sampai menuhin pot dulu. Kita kasih space. Dan keuntungan metan organik yang sangat poros seperti ini, kelihatannya dia ringan banget. Tuh, kalau tanamannya goyang pun medianya ikut goyang. Ini menandakan kalau media ini sangat mudah ditembus oleh perakaran dari alokasia. Jadi akan membantu proses aklimatisasinya juga ya. Dan juga saya menambahkan banyak bahan karbon sebagai buffer di sini. Jadi medianya juga relatif nggak cepat basi. Nggak mendukung perkembangan fungi dan bakteri yang patogen. Nah, kenapa saya sisain space kayak gini di pot? Ini adalah langkah yang bertahap. Percayalah, usaha nggak akan mengkhianati hasil. Dengan kita kayak gini, saya akan menunggu ya sekitar 1 bulan lah. 1 bulan, 2 bulan. Sampai akarnya yang lama udah jalan-jalan di pot ini. Nah, nanti kan kelihatan tuh perkembangannya udah lebih bagus, tanamannya udah bisa berdiri sendiri, nggak perlu ditahan, kayak gini. Nah, pada saat udah 1 sampai 2 bulan, baru akan saya penuhin medianya. Ini sebagai contoh aja ya. Kita isi, seret, pokoknya isi sampai medianya full. Karena akar di bawah sudah beraklimatisasi dengan baik, giliran kita ngeluarin akar di sini. Jadi kan nanti medianya tingginya akan sampai segini. Lumayan, dia punya space akar keluar lumayan banyak. Dengan perakaran yang makin banyak, itu ada keuntungannya juga. Selain tanaman lebih kokoh tumbuhnya, kalau tanaman alokasia udah root bound dengan akarnya keluar banyak kayak gitu, dia relatif lebih bandel, lebih tahan terhadap kesalahan overwatering kita. Karena dengan perakaran yang masif kayak gitu, air akan relatif cepat diserap sama dia. Ya, tapi kita juga jangan sampai salah banget lah. Nah, pada saat alokasi udah root bound kayak gitu juga, biasanya mereka akan mengeluarkan titik tumbuh baru tergantung spesiesnya. Atau juga untuk beberapa alokasi ya, kalau teman-teman tertarik menghybrid, mereka baru akan bunga kalau sudah root bound. Kalian perhatikan itu. Nah, sebagai contoh juga, ini kita diemin dulu, yang satunya kita repot nih. Yang ini akarnya relatif lebih gede dikit. Jadi kita cari pot yang lumayan oke. Oh, ini aja lah sama. Biar nggak perlu nyiapin pot lagi. Sama kita pakai pot yang kecil dulu ya. Alokasi itu tanaman rewel, jadi kita juga harus bertahap. Yang penting sabar. Kalau dibandingkan dengan ukuran tanamannya, potnya nggak sebanding ya sebenarnya. Dan dalam proses repotting, perhatikan juga akar jangan kalian genggam terus kalian timbun. Usahakan akarnya seradial mungkin atau sengembang mungkin kayak ini tuh. Jadi memberi kesempatan aerasi dan memeluk media yang lebih bagus ya. Tuh, pelan-pelan goyang lagi jadi akarnya nggak mampet oleh media. Dan potnya juga dikecilin untuk mempercepat aklimatisasinya dia, nggak gampang busuk. Nah, itu ada kucing mau aklimatisasi juga kayaknya tuh. Ada kucing mau kawin kayaknya, nyariin kucing saya tuh. Untung kucing saya udah di steril.
Nah, ini karena posisinya susah, dia rada miring, mau nggak mau rada fullin ya, karena akarnya tadi posisinya juga udah keluar semua. Nah, contoh kalau teman-teman ada accident di luar atau apa, potnya sempat jatuh, nggak tahu lama, jadi kan potnya miring ya, tanamannya juga jadi rebahan, jadi kaum rebahan kayak saya. Nah, itu kadang pertumbuhannya juga jadi aneh kan, melenyot-melenyot. Tuh nggak apa-apa Kak, teman-teman benerin aja dengan berdiriin potnya. Untuk jenis keluarga alokasia seperti ini nanti lama-lama kalau batangnya tidur gini, dengan kalian benerin potnya itu juga bisa tegak lagi kok. Ingat, mekanisme dalam tanaman kebanyakan adalah saling tarik-menarik. Kalau dia rebah ke arah sini, maka taruhlah cahaya ke arah sananya. Jadi dia akan ketarik untuk bangun ke sini tanpa merusak jaringannya. Dan semuanya proses butuh waktu. Jadi nggak usah panik. Nah, berhubung kita juga harus sustainable ya. Tadi kan teman-teman udah lihat nih. Kita kembali ke media lamanya. Ini media lamanya, bisa kalian lihat ya, sangat menyimpan air, sangat poros, kemudian juga ada batu-batuannya. Ini kan juga sayang untuk dipakai ya, tuh kelihatan masih bagus banget tuh. Biasanya untuk langkah selanjutnya adalah saya akan mengolah media lama ini yang udah nggak bagus buat alokasia dengan cara direndam dengan fungisida dan bakterisida yang kontak. Direndam selama 1 malam, 2 malam. Kemudian setelah itu dikeringin lagi. Kemudian biasanya akan saya siram dengan nutrisi-nutrisi pembenah tanah. Seperti contohnya teman-teman harus belajar sendiri ya, untuk membenahi keasaman tanah atau pH tanah itu ada cara-caranya. Kalian harus cari, cuman saya kasih bocorannya. Salah satunya adalah dengan batu-batuan leonardit atau asam humat. Nah, pakainya apa? Teman-teman cari sendiri, udah saya kasih kuncinya. Kita harus pinter bersama ya, jangan kayak mental orang zaman dulu, jadinya tergantung ke orang terus, di spoon feeding, disuapin. Kapan majunya dunia botani Indonesia kalau kayak gitu. Nah, setelah media lama ini diolah, ya taruhlah atau bisa juga langsung dipakai ya sebenarnya. Ini kelihatan ya, sebenarnya kan masih bagus. Dicium juga nggak ada bau busuknya banget. Untuk sustain biasanya saya akan pakai untuk keluarga alokasi yang lain, yaitu kolokasia. Karena seperti teman-teman tahu, kolokasia ini akarnya relatif suka banget becek dan mereka suka di media yang sebenarnya udah apa ya, tingkat keasamannya lumayan tinggi karena terus-terusan tergerus air. Nah, cuman asamnya mereka adalah asam organik. Jadi kalau teman-teman perhatiin habitat-habitat tanaman talas gitu kan rata-rata di lumpur. Atau para petani kolokasi atau talas itu juga nanamnya di lumpur ya. Nah, lumpur dari sungai itu sebenarnya bukanlah hasil erosi batu ya, campuran ada erosi batu, tapi juga dari gerusan-gerusan akar, tanah, dan serasah daun. Tuh, teksturnya sebenarnya mirip lumpur ya. Tuh. Nah, ini biasanya bagus banget dipakai untuk media kolokasia seperti ini. Jadi win-win solution ya. Kita juga nggak membuang banyak metan dan metannya masih bisa dipakai lagi. Nah, untuk proses selanjutnya kita geser bentar ke tanaman-tanaman alokasi yang udah di-repot seperti ini. Ya, kecuali ini ya, ini sebenarnya bukan keluarga alokasia, masih banyak perdebatan juga, tapi sebenarnya masuknya ke Xanthosoma lindeni, tapi konon dengar-dengar dia udah dapat keluarga genus baru, udah bukan Xanthosoma lagi. Nah, saya juga nggak terlalu dalemin. Nah, kita lihat seperti laut terbaci ini adalah indukan, udah gede banget, udah sering ngeluarin anak, udah sering saya pisahin. Nah, langkah selanjutnya apa? Ini kan habis saya repotting. Nah, untuk proses preventif sebelumnya kan disiram bakterisida sama fungisida ya. Kemudian diemin 2 malam baru repotting. Nah, pada saat udah selesai repotting seperti ini, kalian diemin dulu 1 malam.
Kemudian setelah 1 malam, kalian bisa siram dengan larutan-larutan penguat akar atau hormon-hormon perakaran yang banyak beredar. Seperti contohnya ada B1 atau si botol hijau ini ya, pasti teman-teman tahu. Kalau saya biasanya pakai antara B1 atau si botol hijau ini. Nah, kalian siram sesuai dosis ya 1-2 hari setelah di repotting. Kemudian setelah disiram begitu, jangan langsung dijemur. Taruhlah di tempat yang cenderung teduh, lebih gelap nggak apa-apa. Biarkan dia beradaptasi dulu selama kisaran seminggu. Biasanya kalau seminggu dan semua proses ini udah dilakukan sesuai yang saya ceritain, dan penempatannya juga jangan di tempat yang terkena hujan dan panas, itu seminggu udah ada respon. Biasanya untuk alokasi yang cepat itu udah ngeluarin daun baru. Nah, karena pada saat proses repotting, kenapa sih mesti nunggu dulu 1 malam, 2 malam habis untuk disiram penguat akar? Biarkan akar yang habis kita repot itu kan ke damage ya. Nah, itu untuk meminimalisir lah, kita harus sehati-hati mungkin untuk tanaman rewel kayak gini. Kalau kita siram lagi, apalagi kan medianya kita cenderung masih lembab. Biarkan akar tersebut jalan-jalan dulu. Kalau akar tersebut langsung kita siram hormon penguat akar, itu kan medianya juga ikut basah. Itu jadi ada 2 faktor, Pak. Faktor pertama adalah bisa memicu infeksi lagi. Karena di hormon-hormon ini juga biasanya mendukung perkembangan bakteri sama fungi juga. Nah, kemudian yang kedua adalah karena medianya jadi lembab lagi, si akar relatif belum terpancing untuk ngeluarin akar baru atau merembet lagi di media barunya. Jadi biasanya saya diemin, logikanya sih begitu. Untuk memacu perakaran udah lebih jalan dikit, dan juga akarnya istirahat bentar. Karena pada saat akar baru kita repotting kayak gini, kemudian langsung kita siram, dia nggak bisa bekerja secara optimal. Dia masih kaget, masih stres. Jadi percuma kalau habis repot kita langsung siram. Apalagi yang habis di repotting total kayak gitu ya. Kecuali ini media lamanya masih saya pakai, yaitu masih bisa bekerja akarnya untuk menyerap hormon perakarannya. Oke, sekian tips dari saya teman-teman. Semoga membantu ya untuk keluarga alokasianya. Gampang kok miara alokasia itu sebenarnya. Asal kitanya telaten sama sabar. Oke, thank you.